Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, hari Minggu 4 Januari 2026. Tema kita hari ini adalah penampakan terang yang didasarkan dari teks Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Natal yaitu Tuhan yang mulia lahir menjadi manusia yang hina. Tujuannya jelas agar manusia yang dibelenggu oleh gelap setan dapat dibebaskan oleh terang Tuhan. Puncak dari Natal adalah penampakan Tuhan. Bangsa-bangsa mendapat anugerah sinar terang untuk diselamatkan. Inilah hari raya besar bagi semua bangsa yang percaya kepada Tuhan. Injil Matius mencatat ketiga raja, yaitu biasa disebut para sarjana atau para majus dari timur, datang kepada Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat melalui bimbingan sinar bintang. Nah, supaya sedikit jelas arah yang mau kita renungkan, saya membawa pot bunga kecil ini. Coba perhatikan bunga, atau bunga tapi bukan bunga ya, daun lah. Pohon yang menjalar ini kalau Anda tempatkan di tempat yang gelap, lambat laun akan mati. Atau kalau ditempatkan di tempat yang gelap, kemudian di sisi lain ada terang, maka julurannya ini akan terus mencari ke tempat yang terang. Kalau tidak, silakan buktikan, pasti akan seperti itu. Atau bunga kuping gajah misalnya, dia ditempatkan di antara tempat yang gelap dan terang, pasti kupingnya itu atau daunnya akan menghadap semua kepada terang. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi itu sebenarnya mencari terang. Nah, oleh karena itulah, supaya sedikit jelas apa yang dimaksudkan dengan sinar terang Tuhan dengan melihat bunga yang sederhana ini, mari kita lanjutkan dengan melihat apa yang tertuang dalam kitab suci yang kita baca. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat itu dalam 3 bagian berikut. Yang pertama, melihat terang Tuhan itu ternyata tidak gampang. Terang Tuhan sudah datang, manusia lantas ditebus dan diselamatkan. Kedatangan Tuhan nyata tidak hanya lewat sabda, tetapi juga hadir sebagai manusia seperti kita. Ia menjadi senasib dengan kita. Tujuannya agar nasib kita yang gelap kemudian diubah menjadi terang. Namun tidak mudah menyadari, melihat dan menangkap terang Tuhan yang seperti itu. Misalnya kita temukan dalam kitab suci, Raja Herodes yang berkuasa dan memiliki segalanya tak mampu melihat Tuhan. Para ahli Taurat, para tua-tua yang saleh, orang-orang Farisi yang rajin ke bait Allah hanya tahu tentang cerita Mesias akan datang, tetapi mereka gagal melihat terang Tuhan yang sudah datang. Justru para gembala yang miskin, para majus dari timur yang jauh dari bait Allah, dituntun oleh terang bintang itu menuju bayi Yesus yang lahir di kandang. Fakta kitab suci ini menunjukkan bahwa Tuhan, terang dan penyelamatannya sudah nampak dan ada di antara kita. Namun mengapa hal itu masih juga sulit untuk kita lihat? Natal tidak akan bergema dan kita hanya sibuk dengan euforia kemeriahan saja.
apabila kita tidak beriman secara mendalam. Tuhan yang lahir dalam Natal hanya sebagai peringatan atau sebatas perayaan. Terang Tuhan akan menyinari hati sanubari kepada semua orang, baik kafir maupun beriman, Buddha atau orang merdeka, Yahudi atau orang Yunani. Tetapi hanya kepada orang yang beriman, Tuhan akan lahir dalam hati, seraya memberikan terang dan keselamatan itu. Kesulitan itu ternyata dipenuhi ketika orang sungguh mulai beriman. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, iman dan mimpi. Ada hal yang menarik kita temukan di seputar Natal, yaitu tentang mimpi. Santo Yusuf berulang kali dipimpin oleh malaikat dengan bermimpi. Demikian juga para Majus mendapatkan mimpi untuk dapat pulang melalui jalan yang lain, sehingga selamat sampai di tempat asalnya. Apa yang dimaksud dengan mimpi yang ditulis dalam kitab suci, dan apa hubungannya dengan iman? Mimpi di sini bukan berarti bunga tidur, namun mimpi berarti inspirasi ilahi. Dalam pergumulan hidup yang begitu gelap, di tengah situasi yang barangkali terasa buntu, saat semua seperti tidak bisa diatasi, seseorang memerlukan petunjuk arah yang pasti. Jadi itu seperti orang yang tidur dalam gelap. Manakala petunjuk arah itu diletakkan pada kehendak Tuhan, disitulah inspirasi ilahi terjadi. Kita bagikan sedang tersesat dalam hutan yang gelap gulita dan berusaha mencari-cari seberkas sinar agar bisa keluar. Seperti gambaran bunga tadi, selalu mencari di mana sinar itu ada. Maka mimpi adalah hasil pencarian akan Allah dalam gelap, yang kemudian muncul berupa inspirasi ilahi yang menerangi jalan hidup kita menuju keselamatan. Maka di sini poinnya adalah usaha yang terus-menerus mencari Tuhan, bagaikan kita yang tidur dalam gelap, tetapi kemudian mimpi, dan itulah yang kemudian dikatakan hidup beriman bagaikan sebuah mimpi, sebuah cita-cita hidup rohani yang nanti akan bermuara pada keselamatan manakala disinari terang bintang timur. Seperti orang Majus dengan tantangan yang besar mencari Tuhan, mencari tahu di mana raja itu dilahirkan. Mereka berani berjalan sangat jauh dengan meninggalkan segala-galanya dan melintasi jalan yang rumit dan berbahaya. Mereka tetap melakukannya agar bisa menemukan juru selamat. Dan dalam proses pencarian itu, mereka mendapatkan inspirasi ilahi. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, mengikuti kehendak ilahi. Para Majus kemudian diperingatkan dalam mimpi untuk melalui jalan lain ketika mereka hendak pulang. Kalau tidak, mereka akan ditipu oleh Herodes. Mereka mendengarkan suara dan kehendak ilahi tersebut, sehingga kemudian bayi Yesus dapat terselamatkan dan mereka sampai di tempat tujuannya. Dengan landasan ini, kelahiran Yesus mesti kita temukan dan kita cari sampai menemukan dalam hidup konkret seturut kehendak ilahi. Itulah tanggapan yang mesti kita munculkan, itulah kerjasama yang mesti kita berikan atas kelahiran Yesus. Itulah pengalaman berharga yang ditunjukkan oleh para Majus untuk mengubah cara pandang kita. Maksudnya bagaimana secara konkret? Sebagai orang Katolik, kita sebenarnya mendapatkan anugerah luar biasa dalam hidup beriman. Kita sudah mengetahui di mana Yesus dilahirkan, Allah yang hendak menyelamatkan kita itu. Kita pun sudah mengimani
mendapatkan anugerah iman itu bahwa Yesus adalah sebagai Allah, tetapi karena cintanya ia mewujudkan diri sebagai manusia. Namun iman yang kita miliki tetaplah mesti diterangi oleh sinar ilahi. Kita tidak boleh berhenti pada identitas belaka. Aku sudah Katolik, aku sudah dibaptis, aku sudah menerima sakramen inisiasi, krisma dan seterusnya, berarti sudah selesai. Sebab tanpa pencarian akan Yesus yang lahir, lantas kita mengunjungi di mana dia dibaringkan, berarti kita berhenti di tengah jalan. Atau kita hanya sekadar bangga dengan identitas yang kita miliki. Hari ini kita diajak untuk membuka mata hati agar terus berani berjerih payah menelusuri jalan menuju kepada palungan di mana Sang Juru Selamat hadir. Kita terus diajak menelusuri jalan menuju kesatuan dengan Tuhan. Keselamatan tak pernah berhenti pada pemahaman belaka. Iman juga tidak pernah akan selesai hanya di dalam hati. Ujung dari sebuah anugerah terang adalah kerjasama dengan kehendak ilahi. Kita diajar untuk melangkahkan kaki satu langkah. Dan itu berarti kita berani, kalau berani melangkah satu langkah itu berarti kita mau taat kepada kehendak ilahi. Berani melangkah, berani hidup taat untuk maju ke depan. Dan dengan kekuatan ilahi yang dianugerahkan, dengan sinar ilahi yang kita terima, kita yakin kita tidak akan pernah sesat jalan. Dan pada akhirnya sampai kepada terang yang sejati, yaitu Allah sendiri, sehingga kita dapat bersuka cita karenanya. Tuhan memberkati kita.